Nah, menurut saya boncos itu tidak ada ketika mereka beriklan menggunakan media promosi berbayar. Tidak ada. Oke, setuju nggak? Nggak ada. Tidak ada orang beriklan tuh boncos, nggak ada. Yang ada mereka tidak tahu ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, apa kabar Anda sekalian? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, diberkahi rezekinya, juga diberkahi bisnisnya ya. Semoga bisnis Anda lancar jaya ya. Nah, saya ucapkan selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali masuk ya ke dalam channel ini ya. Di mana di dalam channel ini kita akan banyak belajar tentang bisnis online, seputar bisnis online ya. Nanti juga saya akan membahas bagaimana caranya mengoptimasi toko di marketplace, Shopee, Tokopedia. Saya juga akan membahas tentang materi-materi bagaimana caranya membuat landing page yang tinggi konversi yang mendatangkan banyak sekali penjualan ya. Kemudian ya salah satunya juga ini tentang media promosi di Facebook Ads, Instagram Ads, nanti kita TikTok, Google Ads dan banyak sekali. Jadi pastikan Anda mengklik tombol subscribe supaya Anda nggak ketinggalan informasi. Di channel ini saya akan membedah semua materi premium yang tidak dibedah oleh para master di channel mereka. Jadi Anda bisa belajar gratis di sini tanpa harus keluar uang sepeser pun. Syaratnya ya tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkenan menekan tombol subscribe-nya. Oke, nah di video ini saya ingin memberikan informasi tentang banyak orang yang sudah melakukan ya, terutama para newbie. Mereka beriklan dan mereka malas lagi beriklan karena mereka mengalami keboncosan. Nah, menurut saya boncos itu tidak ada ketika mereka beriklan menggunakan media promosi berbayar. Tidak ada. Oke, setuju nggak? Nggak ada. Tidak ada orang beriklan tuh boncos, nggak ada. Yang ada mereka tidak tahu ilmunya. Nah, salah satu faktor mereka boncos, kenapa mereka bisa boncos itu adalah mereka tidak mengerti ya bagaimana cara membaca hasil ya daripada iklan mereka. Nah, ini kita langsung ke dashboard ya, matrix di dalam pengelola iklan. Nah, ini kan berupa data-data yang kalau Anda tidak mengerti bagaimana cara bacanya, ini berupa angka ini akan bingung sendiri. Ini apa sih ini ya? Nah, Anda harus memahami ini, kita bedah ya, itu tentang ada impresi, CPM, klik tautan, CPC, CTR, klik ya, dan CTR, all, CPC. Nah, ini saya bedah satu-satu. Salah satu Anda harus paham adalah tentang ya yang paling banyak, yang paling umum lah ya, yang paling gini, yang paling umum yang harus Anda ketahui adalah yang pertama itu CPM, yaitu cost per mile. Itu adalah biaya yang dibebankan kepada Anda ketika iklan Anda mencapai 1.000 jangkauan, 1.000 orang ya. Menjangkau 1.000 orang. Jadi akan dicas seharga sekian. Nah, ini CPC ini tergantung objektif iklan apa yang Anda gunakan. Jika menggunakan konversi, ya ini ada standarisasinya. Standar saya di sini adalah 25.000 ya. Jangan samakan, mungkin Anda punya standar yang lain yang berbeda. Pokoknya Anda jangan melihat rumput tetangga, Anda harus punya standarisasi sendiri. Nah, standarisasi sendiri itu ditentukan dari mana? Dari seringnya Anda ngiklan nanti Anda punya rata-rata ya berapa. Oke. Nah, ada CPM ya, ini adalah biaya yang dibebankan kepada Anda ketika iklan Anda menjangkau ya 1.000 penayangan. Oke. Kemudian ada klik tautan, ini adalah klik apa sih klik tautan ini? Klik tautan ini adalah seperti ini. Ini iklan Anda misalnya, ini contoh iklan ya, iklan orang lain. Nah, di sini ketika Anda klik seperti ini adalah klik tautan, mengklik ini klik tautan, klik tautan, klik tautan. Itu semua klik tautan. Nah, per satu klik itu dibebankan ya, per satu klik ini dibebankan biayanya itu cost per klik, yaitu ya ini CPC, yaitu 800 perak. Ya, 800 perak. Ini berapa sih yang paling mahal? Ini 1.000 kalau saya ya. Jangan samakan, lagi-lagi jangan samakan dashboard saya dengan dashboard Anda. Mungkin Anda akan lebih murah daripada punya saya. Ini Rp1.000 paling mahal. Jadi jika CPC-nya di atas 1.000, 2.500, 3.000 itu buat saya sudah warning. Saya harus memperbaiki. Oke. Nah, oke, kemudian ada CTR. CTR ini adalah eh, eh, seberapa tertarik orang terhadap iklan Anda. Ya, ini ditentukan oleh CTR klik tautan, ya. Nah, oke, jadi seperti apa? Nah, seperti tadi ketika iklan ini diklik ya, orang melihat nih
scroll, set berhenti. Nah, ketika dia si customer ya, si calon buyer, si cabai itu mengklik tadi ya, klik tadi, itu kan berarti tertarik ya, dibaca nih, ajarkan Al-Quran pada anak. Wah, apa sih, kemudian diklik lagi selanjutnya, oke, dia tertarik juga dengan ads kontennya, baik berupa foto atau videonya, dan ketika diklik lagi, itu sudah masuk ke dalam CTR. Jadi berapa nih CTR? CTR ini paling ya, standarnya adalah 2%, ya, 2%. Dari mana angka 2% itu? Yaitu adalah dari klik tautan tadi ya, orang klik-klik ini itu ada biayanya dan itu juga merupakan klik tautan. Klik tautan ini ya, dari mana angka ini ya, sekali lagi, itu klik dibagi impresi. Ya, klik dibagi impresi. Nah, itu ketemunya di sini, ya. Jadi CTR itu dari mana angkanya 3% ini, yaitu adalah klik tautan dibagi dengan impresi. Impresi itu seberapa kali orang melihat, iklan Anda. Jadi eee, ditayangkan terus Facebook menayangkan terus kepada orang tuh berapa kali penayangan, ya impresi berapa kali. Berapa mata yang sudah melihat iklan Anda tuh impresi, oke. Nah, kemudian jadi jika di bawah 2% ya berarti apa artinya? Apa artinya? Jika di bawah 2% tentu saja yang harus diperbaiki adalah yes, yes, yaitu materi iklannya, copywriting-nya perbaiki, ya. Ads kontennya perbaiki, ya, semua perbaiki. Jadi jika CTR ini di bawah 2% sudah pasti iklan Anda jelek, ya, iklan Anda jelek. Berarti harus diperbaiki apanya? Ads konten, copywriting, ya itu. Ya, ini kalau jeblok di bawah 2% tuh pasti jelek. Terus kalau tinggi gimana kalau tinggi? Kalau misalnya 5, 10, 20% berarti gimana tuh? Wah, melihat penawaran seperti ini bombastis. Wah, keren banget sehingga orang tuh apa sih, kepo. Melihat iklan Anda tuh kepo, pengen tahu, wah apa ini ya, dia kepo, dia penasaran, maka orang klik. Yang terjadi seperti itu ketika terjadi klik, kliknya jadi banyak, memang ininya jadi murah. Kliknya jadi banyak, ininya jadi murah ya, karena, karena banyak orang yang ngeklik pasti dia CPC-nya akan murah. Dan ininya menjadi gede banget, 10, 15, 20%. Nah, ketika ini gede apakah itu cerminan, apakah itu refleksi daripada iklan Anda bagus? Ya, belum tentu. Karena kalau orang sekedar klik saja, dia penasaran. Ketika dia penasaran, oh begini. Nah, sudah seperti itu. Akhirnya CTR Anda tinggi banget, tetapi orang hanya terpuaskan. Apanya yang terpuaskan? Penasarannya, ya. Jadi tinggi belum tentu bagus. Ya udah, dibikin standar aja 5 lah, 2%, 5% ya. Di atas itu ya harus, waduh ini ada apa nih kok tinggi banget gitu ya. Jangan sampai di atas 10%, ya. Jangan ikuti kata orang ya, karena ya logika kan gitu, kalau kalau Anda membuat iklan sangat bagus sekali, orang jadi penasaran, wah ya bagus sekali. Nah, begitu bagus sekali ya, begitu lihat ya, kalau ini ya, rumusnya gini, kalau memang ya ini lihat di sini copywriting-nya memang wah bombastis, materi iklan ads konten foto videonya bagus, begitu diklik masuk ke landing page-nya bagus, penawarannya bagus, harganya pas, ya nggak ada masalah mau tinggi juga, nggak ada masalah mau tinggi juga, itu akan mendapatkan banyak sekali penjualan. Yang jadi masalah adalah ketika materi iklan Anda sangat bagus, tetapi kemudian masuk landing page berantakan, penawarannya juga terlalu mahal, berantakan, ngaco ya, dan ya ngaco seperti itu ya akhirnya ya orang hanya terpuaskan penasarannya saja, rekan-rekan. Nah, oke. Jadi yang bagus tuh ya stabilkan, dibuat stabil ya, di bawah 5 lah, di atas 2 ya, di bawah 1 kan pasti mutlak jelek. Kalau di bawah 1 di bawah 2 mutlak jelek, ya. Kalau di atas 10 itu sudah hati-hati, ya, hati-hati. Oke, jadi gimana, harusnya? Harusnya ya, nah gini, CTR itu kan merupakan gerbang awal, rekan-rekan. Ini kan merupakan gerbang awal, orang akan, mmm,
ke fase selanjutnya. Jadi kalau ibaratin CTR ini diibaratin sebuah toko, jadi desain tokonya harus bagus dulu dari sejak, Anda cat luar ya, eksterior ya, kemudian orang akan masuk. Nah, begitu orang masuk gini, orang kan lewat depan, jalan ya, melihat toko Anda, wah tokonya bagus nih, keren, tampilannya keren. Nah begitu bagus itu adalah CTR, ya, ini kan bagus nih, penampilan tokonya bagus. Nah begitu diklik ini masuk ke landing page itu, kemudian orang mulai masuk ya, mulai masuk ke landing page. Nah, kemudian masuk ternyata bagus juga, penawarannya bagus, ya orang jadi beli. Nah itu nggak jauh beda, iklan tuh sama seperti itu, ya. Nah begitu ya. Nah, kemudian ini ada CTR semua. CTR semua ini hubungannya dengan targeting, ya itu dengan targeting. Misalnya, oke, eee, ta misalnya Anda jualan fashion, tapi Anda mentarget orang-orang yang, interest, yang menyukai, minatnya adalah mancing, nggak nyambung. Anda menawarin fashion ke orang yang sukanya mancing, unfaedah. Anda jualan otomotif, tapi jualan ke kosmetikan, jualan ke orang yang suka dengan kosmetik, ya nggak akan nyambung, pasti ini kan jeblok. Itu berhubungan dengan targeting, ya. Kalau ini di bawah 2% juga, ya itu adalah, ya seperti Anda menawarkan sebuah barang kepada orang yang tidak tertarik. Anda jualan otomotif kepada perempuan yang sukanya kecantikan, yang nggak akan nyambung, unfaedah. Maka yang terjadi adalah jeblok. Jadi iklannya Anda menarget orang-orang yang suka otomotif. Nih, iklan Anda adalah otomotif, tapi Anda menarget orang-orang yang suka dengan kecantikan. Nah, iklan ini tampil di beranda orang yang suka dengan kecantikan, ya nggak akan diklik, nggak akan diklik. Yang terjadi adalah ya udah dicuekin, begitu dicuekin ya akhirnya CTR all-nya ya jeblok, unfaedah. Oke, itu tentang impresi CPM, CPC, CTR, CTR. Oke, kemudian ya Anda juga harus paham tentang ya oke, tentang ini nih, Anda harus paham juga. Nah, dari klik outbound menuju tayangan halaman landas itu juga harus ada persentasenya ya. Ini minimal berapa persen ya. Kalau Anda ya, sewa hosting di tempat yang bagus, ini pasti speednya bagus. Tapi kalau Anda sewa hosting ke sembarangan hosting, asal ketemu asal murah karena Anda budgetnya sedikit, gini ya, Anda harus paham ya, di dunia ini kalau Anda bayar lebih pasti Anda akan mendapatkan fasilitas. Tapi jika Anda carinya yang murahan, apalagi yang gratisan, ya itu yang akan Anda dapatkan sebanding, di dunia ini sebanding, ya. Nah, hosting ya, carilah hosting, hosting yang bagus. Saya memakai Niaga Hoster. Jika Anda ingin ya memakai Niaga Hoster sama seperti saya, Anda boleh klik tautan di bawah tuh. Itu hostingnya bagus banget ya. Saya rekomendasi ada link deskripsinya jika Anda mau beli pakai itu. Jika Anda pakai link saya itu Anda punya diskon tuh dari saya 62%. Lumayan. Kalau Anda sejuta ya dapat diskon 62% kan jadi lumayan ya. Boleh silakan pakai hosting yang samaan dengan saya pakai hostingnya Niaga Hoster. Dari klik outbound menuju ke tayangan halaman landas itu minimal 60%. Jika ini di bawah 60%, maka ya speed Anda jelek, hosting Anda jelek. Ya, harus ganti hostingnya. Atau Anda juga terlalu banyak landing page terlalu banyak macam-macam, semua serba dimasukin. Berat jadinya. Oke, kemudian dari tayangan halaman landas menuju add to chart, add to chart itu berapa? Mau berapa? Bagus 30, ya bagusnya 100%. Bagus 100%, tapi yang paling minim adalah ya 10%. 30% lah ya. Dari tayangan halaman Anda ke add to chart ya di sini ya, kalau Anda menggunakan add to chart atau memulai purchase atau menggunakan initial checkout ya perpindahannya ya 30%. Bagusnya ya 100%, semua orang juga mau ya. Tapi yang enggak ada kayak gitu. 30% ya minim 10%. Di bawah 10% cek penawaran Anda jelek. Perbaiki penawarannya. Ya, itu sajalah dari saya tentang baca matriks ini. Nanti kepanjangan videonya. Nanti kita belajar lagi ya di next video, di video selanjutnya. Jangan lupa jika ada pertanyaan ya tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Jika Anda suka dengan video ini ya diklik dong like-nya ya. Terima kasih juga kalau Anda berkenan subscribe ya.
Jika tidak pun ya nggak masalah sih, saya tetap masih mau berbagi, video tentang seputar bisnis online ya. Jika Anda subscribe tentu saja Anda akan mendapatkan notifikasi pertama, menjadi orang yang pertama yang mengetahui ya ketika saya upload video terbaru. Nah, oke. Kemudian yang kedua, ya kalau Anda nggak bertanya, saya nggak akan jawab. Saya tidak bisa menjawab kalau nggak ada pertanyaan. Nah, jika Anda bertanya, ya saya akan jawab, ya paling tidak saya jawab di komentarnya. Kalau nggak bisa di komentarnya karena terlalu panjang misalnya berhubungan dengan teknis, ya saya akan jawab dengan video. Makanya ya tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Itu saja ya video kali ini ya. Ji Terima kasih ya sampai sejauh ini Anda masih menyimak video saya. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.